Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap sekolah minggu? Siap dong kak. Nah, sudah makan belum? Wah, harusnya sih udah. Kak Koko udah sarapan apa nih? Kak Koko sarapan nasi goreng tadi pakai telur. Wah, pasti energinya banyak ya untuk nyanyi hari ini. Banyak dong. Kak, kita mau nyanyi lagu yang pertama aja nih. Nah, lagu pertamanya apa ya? Oh ya, sekolah minggu palingnya hut. Nah, biar lebih semangat, kita nyanyinya sambil berdiri ya adik-adik. Kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu dengan berdoa. Kalau berdoa sikapnya gimana tuh kak? Sikapnya harus yang baik, lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Ikuti Kak Koko ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkati kami agar kami dapat menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, kita udah siap sekolah minggu. Tuhan juga tahu kita siap sekolah minggu. Iya. Kak, lebih semangat lagi kita mau lihat tuh di luar tuh ada yang terang-terang tuh apa ya kak? Apa ya? Ternyata matahari lagi bersinar. Wah, bukan cuma kita yang seneng, tapi ada juga tuh yang terbang yang seneng. Cik 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 cik. Burung. Ada burung terbang di langit. Wah, kita mau sama-sama mengucap syukur karena ada matahari, ada burung-burung. Kita mau sama-sama nyanyi matahari bersinar terang. Oke, kita lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus terbang berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa. Udah semangat. Nah, kalau kita udah semangat, kita juga mau ajak teman-teman kita untuk sekolah minggu. Nah, kita mau ngajak teman-teman kita sambil bernyanyi. 1, 2, 3, yuk. Kita mau siapkan diri dengan cerita. Kita duduk yang baik. Kita mau nyanyi, ingat-ingat bahwa firman Tuhan hari ini dari Alkitab. Kita mau sama-sama nyanyi. Ku ingin dengar cerita.
Kak Kristi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyiapkan cerita hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca Alkitab yang diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 8 dan 13, ayat 21 dan 22, dan ayat 31. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Selon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, dalam video tersebut memperlihatkan seorang anak perempuan yang tidak putus asa tetapi tetap semangat untuk berlatih naik sepeda. Walaupun kelihatan sulit, namun dia percaya bahwa suatu saat dia bisa naik sepeda dengan baik. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kesulitan. Minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita bagaimana orang-orang Israel berhasil keluar dari Mesir, tempat perbudakan mereka, dan bagaimana Tuhan menyertai orang-orang Israel dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Orang-orang Israel terus berjalan yang dipimpin oleh Musa, dan tiang awan selalu menuntun mereka. Akhirnya tiang awan itu berhenti di dekat
dekat laut Tiberau. Orang-orang Israel pun beristirahat. Mereka mendirikan kemah untuk beristirahat. Adik-adik, setelah orang-orang Israel pergi dari Mesir, jauh di Mesir sana, Firaun menyesal karena sudah membiarkan orang-orang Israel pergi. Dia pun berpikir, kenapa orang-orang Israel harus pergi? Siapa yang harus bekerja untuk aku? Firaun pun mengumpulkan prajurit-prajuritnya dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Mereka akan mengejar orang-orang Israel. Adik-adik, Firaun dan tentara-tentaranya pun mengejar orang-orang Israel. Ketika orang-orang Israel sedang beristirahat di dekat laut Tiberau, mereka mendengar keributan dari jauh. Dan ketika mereka melihat, ada pasukan yang jumlahnya sangat besar sedang berlari dengan kencang. Mereka tahu bahwa itu adalah Firaun dan tentara-tentaranya yang mengejar mereka. Orang-orang Israel pun berlari menemui Musa dan mereka berteriak kepada Musa, Firaun datang! Firaun datang dengan semua kereta kuda dan tentaranya. Orang-orang Israel sangat ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena di depan mereka ada lautan yang sangat luas. Kemudian di belakang mereka, Firaun dengan tentara mereka yang lengkap dengan kereta kuda. Adik-adik, Musa pun berkata kepada mereka, tenanglah, jangan takut, Tuhan pasti akan menolong kita. Orang-orang Mesir yang kalian lihat hari ini tidak akan pernah kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Kemudian Musa pun berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa berdoa, orang-orang Mesir di belakang sana semakin mendekat dan orang-orang Israel semakin ketakutan. Adik-adik, tiang awan yang tadinya berhenti perlahan-lahan mulai mundur, dan tiang awan yang tadinya di depan orang-orang Israel sekarang berada di tengah-tengah antara orang-orang Israel dan pasukan orang Mesir. Tuhan menempatkan tiang awan di antara pasukan orang Mesir dan orang-orang Israel karena Tuhan tidak ingin Firaun menyakiti orang-orang Israel lagi. Ketika hari mulai malam, awan itu mulai berubah seperti nyala api yang menerangi perjalanan orang-orang Israel. Namun, di sebelah sisi orang-orang Mesir kelihatan sangat gelap. Jadi orang-orang Mesir tidak bisa melihat orang-orang Israel. Dan pada waktu malam, Tuhan pun berfirman kepada Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya di atas laut Tiberau. Dan Musa pun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia pergi ke tepi laut Tiberau dan ia mengangkat tongkatnya di atas air. Kemudian datanglah angin timur yang mulai bertiup. Tiupannya kencang sekali sepanjang malam. Angin itu mulai menumpuk air di dua dinding yang tinggi. Lalu terbentuklah satu jalan yang kering di antara kedua dinding air yang tinggi itu. Adik-adik, orang-orang Israel yang berdiri di tepi pantai, mereka terus melihat dan mereka terkagum-kagum ketika air laut mulai terbelah. Akhirnya Musa menyuruh orang-orang Israel untuk terus berjalan di antara kedua dinding air yang tinggi itu. Orang-orang Israel mematuhi Musa dan mereka berjalan di dasar laut Tiberau yang sekarang kering
dan di kedua dinding air yang tinggi itu, sebelah kiri dan sebelah kanan ada tembok air. Adik-adik, awan memberi penerangan kepada mereka pada waktu malam. Sepanjang malam mereka berjalan dengan tenang. Menjelang pagi, barisan orang Israel yang sangat panjang itu telah menyeberangi Laut Tiberau dan mereka sampai di seberang dengan selamat. Sementara pasukan Firaun masih berada di tengah-tengah Laut Tiberau yang sudah menjadi kering. Mereka pun berjalan mengikuti jalan yang dilalui oleh orang-orang Israel. Namun Firaun dan pasukannya sangat sulit untuk berjalan menggunakan kereta karena jalanannya sangat sulit. Kereta kudanya berjalan dengan miring. Ketika orang-orang Israel sudah ada di seberang, Tuhan pun berfirman kepada Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya kembali di atas Laut Tiberau. Kemudian Musa pun mengangkat tongkatnya dan air yang tadinya terpisah kemudian menyatu kembali dan air itu menutupi Firaun dan pasukannya. Mereka semua tenggelam di tengah-tengah Laut Tiberau. Adik-adik, orang-orang Israel sangat bersukacita. Mereka bersorak kegirangan, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, itulah kisah perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau dan selamat sampai ke seberang karena pertolongan Tuhan, walaupun mereka mengalami masa-masa yang sulit. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin sering mengalami hal-hal yang sulit bagi kita. Seperti video di awal cerita kita tadi, seorang anak perempuan yang sulit sekali ketika dia belajar naik sepeda, tetapi dia tetap berusaha dan dia percaya bahwa dia pasti bisa naik sepeda satu saat nanti. Adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, adik-adik jangan khawatir. Adik-adik harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita semua. Rajin berdoa, rajin melakukan saat teduh setiap hari. Adik-adik jangan khawatir ya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, hari ini ceritanya seru banget ya Kak? Seru dong. Nah, seperti orang Israel bersama Musa, kita mau percaya dan tidak takut lagi. Iya Kak. Nah, Kak Koko pernah gak merasa takut? Pernah waktu itu lagi mati lampu, semuanya nggak kelihatan, jadi kakak nggak bisa ngeliat apa-apa deh. Wah, pasti kita semua pernah ya merasa takut seperti Kak Koko. Tapi setelah dengar cerita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Nah, adik-adik mau mengingat pesan Tuhan hari ini, kita mau bersama-sama nyanyi Tuhanlah Penolong. apa yang dapat dilakukan.
kan? Sekarang kita ngapain nih Kak? Adik-adik, saatnya kita mengerjakan aktivitas. Yeay. Untuk aktivitasnya nanti sudah dibagikan. Dan untuk kelas 1 dan 2 tetap juga mengerjakan saat teduh. Nanti aktivitas dan saat teduhnya dikirim ke grup WA kelas, dibantu oleh papa dan mama. Wah, kita mau kerjakan aktivitas dengan semangat ya Kak? Iya dong, harus semangat. Yuk kita kerjakan aktivitas. Adik-adik, aktivitas kita sekarang membuat ketika bangsa Israel sedang menyeberang Laut Teberau. Nah, kira-kira contohnya seperti video ini ya adik-adik. Adik-adik boleh tambahkan sesuai kreativitas kalian. Dan jangan lupa untuk membagikannya melalui grup WhatsApp kelas ya. Selamat beraktivitas. Wah, kita masih memberikan persembahan dari rumah ya Kak? Iya, masih dari rumah. Jadi persembahannya dikumpulin dulu. Nanti kalau sudah berkumpul di sekolah minggu kembali, boleh dikasih. Nah, kita mau sama-sama bawa persembahan kita sambil bernyanyi lagu persembahan kita apa nih Kak? Kami berterima kasih Tuhan. Persembahan dengan baik, Kak, kita mau berdoa yuk. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih. Untuk Papa Mama. Dan setiap hari. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum mengakhiri ibadah, kita mau nyanyi dulu. Setinggi-tingginya langit. Wah, nyanyinya masih tetap semangat ya. Oke. Minggu kita nih Kak. Iya. Yuk kita mau berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa kita nyanyi sama-sama. Lipatkan tangan.
Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Sudah ajari kami menjadi anak-anak yang berani, tidak takut, karena Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.